Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Jonathan Ilyasa dari NPM 21150611126 dari kelas Teknik Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi CPU OS Simulator. Baik, pada percobaan pertama di minggu lalu atau pada praktikum sistem operasi, kami mempelajari tentang proses dan thread. Baik, yang kemudian diimplementasikan ke dalam aplikasi OS Simulator. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang aplikasi OS Simulator, eh, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu proses dan thread. Baik, proses itu adalah program yang dijalankan sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya ini dapat berupa CPU time, memori, file, dan perangkat I/O atau input output. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya ini ketika proses dibuat, diproses, atau dieksekusi ketika proses berhenti bekerja. Sistem operasi akan memulihkan semua sumber daya yang dapat digunakan kembali. Ya, gambarannya seperti ini ya. Ada one process dan one thread, kemudian one process multiple thread dan lain-lain. Kemudian thread thread ini adalah unit dasar dari pemanfaatan CPU. Sebuah thread dalam proses akan menjalankan satu tugas atau job pada satu waktu. Pada proses tradisional, setiap proses hanya memiliki satu thread, sehingga program hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Namun, jika proses memiliki beberapa thread, maka proses dapat menjalankan beberapa tugas dalam satu waktu. Dalam hal ini disebut multithreading. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, baik, kita akan langsung menjalankan program ke dalam aplikasi OS CPU simulator tadi. Baik, kita copy terlebih dahulu. Kode programnya sudah tersedia. Kemudian kita masuk ke CPU OS simulator. Untuk melampirkan sebuah kode, kita mengklik terlebih dahulu ke bagian compiler. Nah, di bagian compiler tadi kita bisa memasukkan kode program yang ingin kita jalankan. Baik, kita compile kode program ini ke dalam CPU OS Simulator. Ya, kode ini sudah kita compile, lalu kita load ke memori. Nah, tadi ini kan tidak ada apa-apa ya di bagian CPU register dan CPU instruction in memory-nya atau RAM-nya. Itu instruksinya tidak ada dan register juga tidak ada. Sekarang sudah nongol atau sudah muncul eh, ya register dan instruksinya. Kemudian coba kita eh, masukkan ke sini percobaannya tadi itu shortcut-nya. Kita ubah ini menjadi 10, kemudian seksnya menjadi 1. Ini tadinya first come, first serve atau FCFS. Karena percobaan ini menggunakan round robin, kita ubah menjadi round robin ya. Ini tetap non priority, ini biarkan. Kemudian kita kecepatannya kita penuhi, lalu sama saja kita kembali ke OS simulator tadi. Kemudian kita start untuk menampilkan prosesnya. Kita lihat di sini. Nah, kurang lebih prosesnya seperti ini. Untuk source code pertama ya. Nah, ya.
Nah, untuk CPU registernya juga kan berubah. Tadinya hanya tersedia register eh, sebelum di compile dan di iya sebelum di compile tadi kan hanya 0000 saja, tetapi sekarang CPU registernya sudah berubah dan di instruksinya juga berubah ya. Seperti ini untuk prosesnya. Baik. Kemudian kita stop. Jadi untuk menambahkan yang ingin dijalankan itu hanya perlu menambahkan create new process. Tapi dengan syarat kode program tadi harus sudah dimasukkan ke dalam program compiler. Baik, kita akan menambahkan kode program baru. Maaf, di sini ada output, input dan output yang keluaran dari source code yang pertama tadi. Outputnya ada di sini yaitu in main dan intrnya itu. Nah, ini output dari percobaan yang pertama tadi, source code yang pertama. Baik, kemudian kita akan mencoba source code yang kedua. Nah, tadi ingat kalau kita ingin menambahkan sebuah source code baru, kita hanya perlu mengklik new ya di edit source code. Kemudian kita tambahkan, lalu kita klik compile dan kita compile source code-nya. Baik, kita load in memory. Kira-kira ada perubahan tidak ya? Nah, instruksinya bertambah ya. Dan CPU-nya juga ada perubahan ya. Baik, untuk kita tambahkan file yang kedua tadi ke eh, ke kita tambahkan eh, file yang kedua tadi ya source code-nya. Baik, kita tambahkan. Untuk menambahkannya cukup hanya dengan create new process. Kemudian klik yang ingin ditambahkan tadi ke create new process juga. Dan untuk menghapus eh, prosesnya tadi itu hanya cukup dengan klik meng-clear clear dari proses yang kita tambahkan tadi. Kemudian eh, oh untuk kali ini kita akan mencoba yang kedua terlebih dahulu ya. Baik, kita jalankan. Kita lihat, oh terjadi ada error di sini. Wah, ada source code-nya ada error. Baik, kita lihat prosesnya ya. Ini adalah proses ya, dari source code yang kedua. Nah, seperti ini kurang lebih dia bagian CPU register dan instruksinya yang dijalankan di source code kedua. Baik, sebenarnya ini bisa kita gabungkan ya di proses pertama dan proses kedua yang tadi. Coba kita gabungkan dan kita run proses pertama dan keduanya. Oh, maaf. Tadi untuk proses yang kedua ini menampilkan output yang seperti itu. Kemudian kita run tadi proses pertama dan kedua yang sudah kita eh, tambahkan tadi, kita run. Oh, mohon maaf ini belum stop. Baik, kita start.
kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, kurang lebih untuk proses staging seperti ini. Untuk penggabungan dari source code yang pertama dan kedua tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk outputnya ya akan menampilkan ya ya akan menampilkan ini outputnya. The in main dan entry 2 ya. Baik, dari CPU register dan CPU instruction memorinya itu eh, berubah ya dari tadi awal. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, oh, mohon maaf, kita stop terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam penjelasan eh, atau penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.